kami hari ini bersama-sama membongkar pemufakatan jahat lagi yang dilakukan oleh KPU pada saat mendaftarkan Gibran. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri. Kok bisa tiba? Gila. Benar-benar gila. Hanya 3 hari menjelang pengumuman pendaftaran calon presiden dan wakil presiden, KPU mengubah aturan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Sebuah operasi terselubung yang luput dari perhatian warga, KPU diduga menjahit baju sendiri yang diukur pas di badan anak sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming, 19 tahun 2023, yang ditandatangani Hasyim Asyhari sebagai Ketua KPU dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2023 atau hanya 3 hari sebelum pendaftaran calon presiden diumumkan. Peraturan KPU ini mengubah peraturan KPU sebelumnya, yaitu PKPU nomor 22 tahun 2018, era kepemimpinan Arief Budiman. Lalu substansi apa saja yang diubah, yang diduga menyesuaikan kepentingan Gibran Rakabuming? Simak selengkapnya di video ini. Yang pertama, ayat yang diselundupkan. Disebut diselundupkan, karena bunyi ayat ini tidak ditemukan di peraturan sebelumnya. Ayat yang diselundupkan di PKPU nomor 19 tahun 2023, ada di pasal 18 yang mengatur tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden di ayat 3 yang berbunyi. Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf M dikecualikan bagi bakal calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Ayat ini diselundupkan untuk memberikan pengecualian isi pasal 18 ayat 1 huruf M yang berbunyi. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang calon presiden atau wakil presiden. Fotokopi ijazah yang dipakai mendaftar harus dilegalisasi. Tapi KPU secara sepihak membuat diskriminasi. Bagi lulusan luar negeri, kewajiban legalisasi ini dihilangkan. Bukan hanya itu, di PKPU nomor 22 tahun 2018, kewajiban legalisasi yang disebut dilakukan instansi berwenang, di PKPU buatan Hasyim Asyhari, PKPU nomor 19 tahun 2023, kata-katanya diubah menjadi dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah. Nampaknya, KPU pimpinan Hasyim Asyhari sudah mengetahui bahwa surat keterangan penyetaraan Gibran hanya dilegalisasi oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan bukan oleh instansi berwenang dalam hal ini sekolah asal, baik di secondary school di Singapura maupun lembaga kursus di INSEARCH UTS. Kejanggalan kedua, adalah ayat yang diubah. Di PKPU nomor 22 tahun 2018, di pasal 10 yang mengatur tentang dokumen kelengkapan calon, di ayat 2 disebutkan. Dalam hal bakal calon mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan. Di sini tegas, bahwa legalisasi ijazah perguruan tinggi harus dilakukan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Tapi di PKPU yang baru, ayat ini diubah, menjadi berbunyi. Dalam hal bakal calon presiden dan calon wakil presiden mencantumkan riwayat pendidikan tinggi dalam riwayat hidup, bakal calon presiden dan calon wakil presiden harus menyertakan bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah atau surat keterangan lain dari perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi, kewajiban melakukan legalisasi di perguruan tinggi terkait, disamarkan menjadi boleh dilegalisasi oleh instansi lain yang dianggap berwenang. Ketiga, ayat yang dihilangkan. PKPU nomor 22 tahun 2018 sebelum diubah di pasal 2 ayat 2, diatur ada 13 prinsip penyelenggaraan pemilu. Sedangkan PKPU yang baru, PKPU nomor 19 tahun 2023, diatur hanya 12 prinsip. Anehnya, salah satu prinsip yang dihilangkan di pasal 2 ayat 2 PKPU nomor 22 tahun 2018 adalah poin F, yaitu prinsip penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan untuk kepentingan umum. Hilangnya prinsip kepentingan umum dari PKPU nomor 19 tahun 2023 justru memperkuat kesan bahwa perubahan aturan itu tidak lagi berpijak pada kepentingan rakyat banyak, melainkan kepentingan orang tertentu. Secara simbolik, ini sangat kuat. Ketika kepentingan umum dihapus dari dasar penyelenggaraan pemilu, maka roh keadilan publik ikut hilang. Dan jika dalam waktu yang sama muncul pasal-pasal baru yang tampak disesuaikan untuk satu orang, publik berhak menilai bahwa KPU tidak lagi bekerja untuk rakyat, tapi untuk menjaga kenyamanan penguasa. 4. Kronologi perubahan yang penuh kontroversi. Hasyim Asyhari menjadi anggota KPU pada tanggal 29 Agustus 2016. Itu berarti, dia sudah menjadi anggota KPU pada saat PKPU nomor 22 tahun 2018 diterbitkan, yang diundangkan pada tanggal 18 Juli 2018. PKPU nomor 22 tahun 2018 dibuat untuk kepentingan pemilihan presiden tahun 2019. Dan kita tahu, kontestan yang ikut dalam Pilpres 2019, hanya ada 2 pasangan yaitu Jokowi yang berpasangan Kiai Maruf Amin, dan Prabowo yang berpasangan Sandiaga Uno. Dan saat itu aturan KPU masih sama aturan KPU sebelumnya.
Fotokopi ijazah harus dilegalisir sekolah atau perguruan tinggi yang bersangkutan. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan video tersebut ya menarik sekali ya untuk kita bahas. Ya, dimana di situ Roy Suryo memberikan berita terbaru mengenai tentang tudingan-tudingan kasus Wapres kita atau Bapak Gibran Rakabuming Raka. Ya, tentunya dalam hal itu kita sebagai masyarakat di Indonesia mau untuk mendengarkan serta melihat apa kelanjutan dari tudingan-tudingan kasus tersebut. Ya, kita tahu bahwa yang dikatakannya di situ, pernyataan-pernyataannya itu mengatakan bahwa tidak berhak ketika para pejabat mencalonkan diri kalau memang belum lulus SMA ataupun belum S1. Ya, tentunya dalam hal itu melanggar hukum. Ya, memang benar dalam hal itu ya, kita sebagai negara Indonesia tentunya tidak mau kalau pemimpin kita di bawah kita atau hanya tamatan SMA ya, apalagi kalau belum sekolah sama sekali. Itu benar-benar sudah menjadi kesalahan fatal ya di situ. Ya, kita tahu bahwa Bapak Gibran atau beberapa akhir-akhir ini sudah terbongkar mengenai tentang kebohongan-kebohongan yang ia lakukan ya, mengenai tentang dirinya yang belum S1 atau belum kuliah, yang dia mengaku bahwa dia sudah kuliah di Singapura, yang ternyata enggak, ternyata dia hanya les di sana bahasa Inggris. Ya, tentunya hal tersebut mengejutkan kita ya sebagai masyarakat Indonesia. Ya, kita di situ untuk segera melihat tanggapan-tanggapan dari beberapa orang. Ya, banyak mereka menyalahkan Bapak Gibran ini karena bersikeras mau untuk memimpin negara kita, padahal dia sendiri belum tamatan SMA. Ya, kita tahu bahwa Roy Suryo ini adalah orang yang benar-benar mengawal sampai awal dari akhir untuk tudingan-tudingan kasus seperti ini, apalagi awalnya mengenai tentang bapaknya, sehingga sekarang ia juga menelusuri mengenai tentang anaknya, sehingga dalam hal tersebut ya banyak hal-hal yang sudah ditemukan oleh Roy Suryo dan beberapa teman-temannya, dan tanggapan terbaru itu memang benar-benar terjadi. Dan kita tahu bahwa ijazahnya ini memang benar-benar palsu. Ya, banyak tanggapan-tanggapan netizen dalam menyingkapi hal-hal tersebut ya. Kita tahu bahwa hal itu memang sangat-sangat membuat negara kita semakin terpecah belah, di mana para pendukungnya Bapak Gibran dan pembencinya Bapak Gibran. Ya, pokoknya Pilpres pada tahun 2024 ini KPU-nya sangat-sangat amburadul. Ya, dari tata caranya, aturannya kacau balau semuanya. Kenapa kita bilang begitu? Karena memang pada dasarnya mereka membuat hal tersebut ya peraturan sendiri untuk keuntungan pribadi atau kerjasama mereka. Ya, kita tidak tahu akan hal tersebut, yang mereka ternyata membuat strategi, rencana-rencana hal tersebut untuk keuntungan pribadi, ya untuk keuntungan pihak sebelah, dan hanya membuat kerugian-kerugian, kesengsaraan bagi masyarakat atau kita negara Indonesia. Ya, tentunya dalam hal itu mantan KPU atau Hasyim Ahazi harus bertanggung jawab ya. Pokoknya harus bertanggung jawab atas perubahan undang-undang KPU sehingga Gibran lolos dalam pencalonan Wapres pada saat 2024. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia tidak terima akan hal tersebut. Kenapa kita tidak terima? Karena tidak memenuhi standar peraturan-peraturan yang berlaku di negara kita. Apalagi peraturan di negara kita harus memang benar-benar dipatuhi karena negara kita pada dasarnya adalah negara hukum. Ya, karena juga kita tahu bahwa kebohongan dititip serapat mungkin ya. Mungkin mereka menutup itu agar tidak terbongkar juga, tapi orang yang hobi bohong karena tidak takut pada azab ya akan terbongkar juga. Ya, di sela-sela kebohongan mereka terlintas juga yang namanya kebenaran tersebut. Ya, tidak beda dengan kelakuan di PKI pada waktu itu. Ya, kita tahu bahwa sudah jelas terbukti Gibran bisa dimakzulkan. Ya, makanya kita masyarakat Indonesia, ayo para generasi masyarakat Indonesia atau generasi seterusnya, ayo kita para ketua umum partai-partai bergerak untuk memakzulkan Bapak Gibran. Jangan sampai kita sendiri yang turun tangan sebagai masyarakat untuk
untuk melangsungkan dia, lebih baik mengundurkan diri saja. Karena kalau mengundurkan diri masih ada toleransi, ya begitu. Para tokoh partai politik, para tokoh agama, dan para pengamat, para pengajaran, dan para tokoh masyarakat, mari bergerak dan mari kita menyuarakan untuk memakzulkan Gibran. Ya, buktinya sudah jelas-jelas ada, dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di negara kita. Ya, semoga saja sekelompok yang meragukan secara hukum diteliti, terpadu, dan terbuka untuk publik supaya tidak ada lagi bagi mereka yang selalu menutup-nutupi akan hal ini. Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus tahu mengenai tentang pemimpin-pemimpin kita. Apapun yang terjadi kepada pemimpin kita itu adalah hak kita untuk mengetahui. Apalagi karena kita sudah dibohongi, otomatis kita harus segera tidak terlalu percaya, jadi kita harus mengawalnya terus. Apalagi tokoh masyarakat, tokoh agama, para cendekiawan sudah mati disuribius dengan uang dan disendera PKI. Jadi akan hal itu, marilah kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, teman-teman, demikian dari video ini. Jangan lupa viral luaskan serta berikan tanggapannya di kolom komentar, tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi-situasi politik di negara kita ini. Terima kasih.